Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kira-kira apa aja ya yang harus kita siapkan untuk memulai ibadah? Yang pertama, adik-adik jangan lupa membawa Alkitab. Juga tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengikuti arahan yang diberikan oleh kakak-kakak selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, adik-adik tetap fokus beribadah dan melakukan ibadah dengan antusias. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Halo, gimana kabarnya? Baik-baik ya? Puji Tuhan. Kakak Sartono dan Kakak Susi senang sekali bisa beribadah bersama adik-adik dalam ibadah online sekolah minggu pada saat ini ya. Kak Sri ngomong-ngomong apa kabar nih? Udah lama kita nggak ketemu loh. Ya, puji Tuhan, baik-baik. Puji Tuhan, baik-baik Kita ya. harus tetap semangat. Tetap semangat ya. Ngomong-ngomong tentang semangat, kita hari ini pakai baju merah-merah nih Kak Satono. Ada Iya. apa nih? Hari ini kan kita memperingati Hari Kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, yang ke-75. Adik-adik kita bersyukur ya karena Tuhan sudah menolong bangsa kita lepas dari penjajahan sehingga kita bisa hidup merdeka ya. Kita bisa beribadah bersama-sama dengan bebas. Puji Tuhan. Yuk adik-adik kita mulai ibadah pagi ini. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Yuk kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sekarang kami siap mengikuti ibadah sekolah minggu. Tolong Tuhan pimpin dan berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Kak Sartono kita sapa dulu yuk adik-adik yang di rumah yuk. Halo adik-adik yang di rumah, apakah sudah siap ibadah pada pagi hari ini? Coba siapa aja yang udah siap kita lihat ya. Hai, nama saya Priscilla. Saya kelas Rizkia. Saya siap beribadah di sekolah minggu. Halo, nama saya Christian. Saya dari kelas Imsak. Saya sudah siap mengikuti ibadah sekolah minggu. Halo teman-teman, nama saya Jessica. Saya dari kelas Daniel. Saya sudah siap mengikuti ibadah sekolah minggu. Hai teman-teman, namaku Echa. Aku dari Samuel kecil. Aku siap ibadah sekolah minggu. God bless you. Wah, adik-adik, terima kasih ya. Adik-adik tetap bersemangat mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun hanya secara online dari rumah masing-masing. Nah, ujian pagi ini kita akan dipandu oleh Marcel dan Abigail. Teman-teman, ayo kita nyanyikan lagu Aku Pahlawan Kecil dan God is so good. Aku pahlawan kecil, Yesus panglima. Tuhan impian kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglima.
Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian yang biasanya dipersembahkan oleh teman-teman kita. Kali ini sekarang kita akan mendengarkan persembahan puji-pujian dari kakak-kakak guru sekolah minggu dalam rangka memperingati Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Mari kita saksikan. Kembali
Terima kasih kepada kakak-kakak guru sekolah Minggu Adi Sion Krawa yang sudah memberikan persembahan pujian ya Kak Sartono, sesuai dengan pujian yang ditaikkan tadi bahwa kita rindu. Kita rindu bangsa ini dipulihkan. Iya. Jadi segala masalah yang ada. Jadi kita harus Berdoa berdoa buat bangsa ini supaya Tuhan pulih. pulihkan. Ya. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, ayo kita menyanyikan lagu Yesus Sahabatku. cerita firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong berkati kami semua, ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih untuk Marcel yang sudah berdoa untuk firman Tuhan. Dan selamat pagi adik-adik semua. Kita mau dengerin cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau kenalin teman kakak nih. Yuk kita sapa yuk. Selamat pagi. Selamat pagi. Kamu namanya siapa? Neni. Oh, Neni. Nama panjangnya siapa? Namanya Meni ya adik-adik ya.
Nah, Meni pagi ini mau ikut sekolah minggu juga seperti teman-teman di rumah. Gitu ya Meni ya? Betul. Oke, kalau gitu Meni duduk yang manis seperti adik-adik teman-teman di rumah, dengerin cerita firman Tuhan. Oke? Siap. Nah, adik-adik, minggu lalu adik-adik sudah dengar cerita ya tentang seorang pemuda yang gagah berani. Namanya siapa Meni tahu nggak? Masih ingat nggak cerita minggu lalu? Ingat? Siapa namanya? Daud. Iya, pinter. Nah, adik-adik, Daud itu seorang muda yang gagah perkasa. Kalau tadi adik-adik nyanyi lagu Aku Pahlawan Kecil, Daud juga adalah salah satu contoh pahlawan waktu zaman dulu adik-adik, karena dia yang melawan raksasanya orang Filistin. Meni ingat nggak siapa nama raksasa orang Filistin yang kemarin diceritakan minggu lalu itu dikalahkan oleh Daud? Siapa ya? Oh iya, namanya Goliat. Ah iya betul, namanya Goliat. Ya adik-adik, Daud dengan gagah perkasa, dengan berani, dia melawan Goliat yang badannya jauh lebih besar dari Daud ya adik-adik. Bicara soal gagah perkasa dan pemberani, kita juga bangsa Indonesia punya banyak pahlawan ya adik-adik ya Meni ya. Meni tahu nggak nama-nama pahlawan Indonesia coba? Tahu dong Kak. Siapa coba? Sebutin. Raden Ajeng Kartini. Pintar, betul. Siapa lagi kalau yang gagah berani? Jenderal Sudirman. Iya betul, Jenderal Sudirman. Terus siapa lagi? Pangeran Diponegoro. Ya betul, Pangeran Diponegoro, dan banyak lagi ya adik-adik ya, para pahlawan yang sudah berkorban untuk berjuang untuk membebaskan kita dari penjajahan zaman dulu ya adik-adik. Nah, Daud juga seorang yang gagah berani adik-adik, sehingga dia bisa mengalahkan raksasanya bangsa Filistin, yaitu tadi Goliat tadi, dengan pertolongan Tuhan ya adik-adik. Nah adik-adik, setelah Daud berhasil dengan pertolongan Tuhan mengalahkan Goliat, Daud diajak untuk menghadap Raja Israel. Saat itu Raja Israel yang pertama kali, adik-adik ada yang masih ingat namanya siapa? Yang waktu itu diurapi oleh Nabi Samuel. Ceritanya 2 minggu yang lalu, ada yang ingat gak namanya? Raja siapa? Raja Israel yang pertama kali adik-adik. Siapa? Betul, pinter, ada yang masih ingat, Raja Saul ya adik-adik. Nah, Daud ditanya oleh Raja Saul, kamu ini anak siapa? Lalu Daud menjawab, hamba anak Isai dari Bethlehem, tuanku raja. Nah, Raja Saul punya seorang anak laki-laki namanya Yonatan. Yonatan melihat ketika Daud berbicara dengan Raja Saul. Setelah Daud dan Raja Saul selesai berbicara, hati Yonatan terpaut. Dia mengasihi Daud seperti saudaranya sendiri adik-adik. Sejak itu mereka menjalin persahabatan adik-adik seperti saudara. Susah senang mereka bersama, makan bersama, bermain bersama ya adik-adik. Yonatan sangat mengasihi Daud. Yonatan bahkan memberikan jubahnya, baju perangnya adik-adik, panahnya diberikan kepada Daud. Dan Daud sering memimpin pasukan Israel untuk melawan musuh-musuh mereka, dan menggunakan jubah dan baju perang dan panah dari Yonatan. Dan dengan pertolongan Tuhan, Daud memenangkan banyak peperangan melawan bangsa-bangsa musuh-musuh dari Israel adik-adik, sehingga Daud dikasihi oleh raja dan oleh bangsa Israel ya adik-adik. Hebat Daud ya Meni ya? Iya Kak, Meni mau deh, hebat seperti Daud. Ya, karena tahu nggak kenapa Daud bisa sehebat itu? Kenapa ya Kak? Karena dia pintar. Ya, Daud memang pintar. Daud memang apa tadi? Berani. Ya, Daud juga pemberani. Tetapi terlebih dari semua itu adalah karena Tuhan menyertai Daud ya adik-adik. Nah adik-adik,
semakin lama Daud semakin sering memimpin pasukan Israel untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Dan lama-kelamaan Raja Saul timbul rasa iri dalam hatinya kepada Daud, adik-adik, karena Daud bisa mengalahkan jauh lebih banyak musuh dibanding Saul sebagai raja. Akhirnya lama-kelamaan timbul iri dalam hati Raja Saul. Kita nggak boleh iri ya kak? Iya, kita nggak boleh iri, betul Meni. Nah, karena Saul iri, akhirnya Saul ingin membunuh Daud, adik-adik. Tetapi karena Yonatan sangat mengasihi Daud, dia memberitahukan kepada Daud bahwa Raja Saul punya rencana yang tidak baik terhadap Daud, sehingga Daud bisa melarikan diri dari Raja Saul. Dan adik-adik tahu akhir ceritanya seperti apa? Akhirnya karena Tuhan berkenan kepada Daud, akhirnya Daud yang menjadi Raja Israel yang berikutnya, yang kedua, adik-adik ya. Dan ketika Daud menjadi raja, dia juga tidak melupakan Yonatan. Dia mencari apakah ada keluarga dari Raja Daud ya, adik-adik, yang masih ada. Lalu Daud mendapat informasi bahwa ada anak Yonatan. Oh, adik-adik, Daud begitu senang, dia minta agar anak Yonatan itu dipanggil ke istananya dan tinggal bersama-sama dengan Raja Daud. Nah, adik-adik, itulah kasih persahabatan yang tulus ya adik-adik. Kalau persahabatan yang tulus itu tidak memandang kaya atau miskin, adik-adik, dalam kondisi susah atau senang ya, mereka saling mengasihi. Nah, senang nggak Meni kalau punya sahabat sebaik itu, sedekat itu seperti saudara? Senang kak. Meni punya nggak sahabat yang seperti itu, dekat? Punya, di sekolah, tapi udah lama nggak ketemu karena sekolahnya sekarang online kak. Oh iya, sabar ya, Meni pasti rindu ya sama sahabat-sahabatnya Meni di sekolah. Iya kak, Meni pingin sekali ketemu dengan teman-teman Meni. Ya, tapi harus tunggu sampai kondisi lebih baik, sampai sekolah diizinkan kembali, sampai sekolah minggu juga diizinkan kembali. Untuk sementara kita tetap beribadah online, sekolah online ya adik-adik ya. Nah, yang kita bisa petik dari cerita Daud dan Yonatan adalah adik-adik bahwa kalau kita punya sahabat, kita harus saling mengasihi ya adik-adik ya, dalam susah maupun senang ya adik-adik, tanpa memandang apakah dia itu orang kaya atau orang miskin ya. Sama seperti Tuhan Yesus adik-adik, Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Tuhan Yesus tidak melihat apakah kita miskin atau kaya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua adik-adik. Makanya tadi ada lagu pujian Yesus sahabatku adik-adik ya. Yesus mengasihi kita semua, bahkan Tuhan Yesus mau mati buat sahabat-sahabatnya ya adik-adik. Tuhan Yesus mau kita menjadi sahabat-sahabatnya ya. Oke adik-adik, cerita sekolah minggu pagi ini kakak cukupkan sampai di sini. Mari kita sama-sama berdoa supaya apa yang sudah adik-adik dengarkan, kita minta tolong supaya Tuhan mampukan kita untuk melakukannya ya adik-adik ya. Yuk kita berdoa. Meni berdoa juga ya. Hai kakak. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Ajar kami Tuhan untuk selalu saling mengasihi kepada sahabat-sahabat kami, terlebih kepada Tuhan Yesus, sahabat sejati kami yang mau berkorban untuk kami, menebus kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami menjadi anak-anak yang baik. Tuhan tolong berkati bangsa kami, Indonesia, supaya boleh terbebas dari segala masalah yang ada. Terima kasih Tuhan, berkati kami supaya minggu depan
boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa. Sekian ibadah minggu pagi ini adik-adik. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Nah, sekian untuk ibadah hari ini. Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Juga selalu mencuci tangan dan jaga kebersihan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.